Baik, Anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oras, Manjua-jua, Yahoo, Ahoy. Kami Baik. topo. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Arwan, pangkat AKBP, jabatan saya Kasatres Narkoba Polrestabes Medan. Kampung saya di Toba, tapi saya baru dinas pertama di Medan ini pada saat hari ini, sejak saya jadi polisi. Jadi ibaratnya saya kembali Kampung halaman. kampung. Baik, tadi sudah saya menyimak terkait dengan topik yang samping juga dari judul itu kan evaluasi terhadap narkoba, peredaran narkoba, curas dan kejahatan lainnya. Tapi lebih dominannya adalah terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Walaupun dalam hal ini saya mewakili surat yang ditujukan ke Polda, tapi disposisinya ke kami. Tapi secara karakteristik hampir sama lah. Mungkin mewakilinya itu perbedaannya hanya masalah angka, tapi masalah karakteristik kejahatannya sama. Bahkan mungkin sebagai sampel paling utuh itu adalah Kota Medan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan bicara evaluasi penegakan hukum, maka kita memakai teori namanya teori Lawrence Friedman, bahwa dalam penegakan hukum itu bisa dikatakan efektif harus dilihat dari 3 hal. Yang pertama, strukturnya. Struktur ini berbicara terhadap kelembagaan-kelembagaan penegak hukum, termasuk juga di sini lembaga-lembaga pendukungnya. Ada dalam hal ini adalah pemerintahan kota atau provinsi. Secara struktur, kita kepolisian, ada BNN, PNI juga sama-sama berkomitmen untuk perang terhadap narkoba. Dengan dibentuknya organ-organ, kalau di Polda ada Direktorat Narkoba, di tingkat Polres ada Satres Narkoba, bahkan di Polsek juga unit reskrim itu juga menangani masalah tindak pidana narkoba. Di BNN sendiri pun dibentuk beberapa bidang-bidang, baik itu pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan lain-lain. Secara struktur kita sudah cukup lengkap untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanganan peredaran gelap narkoba ini. Tetapi ada beberapa kendala juga yang nanti juga saya akan sampaikan. Secara substansi kita secara Undang-Undang 35 nomor 2009 khusus untuk narkotika ini juga sudah mulai mengalami istilahnya itu lebih lambat perkembangannya dibandingkan dengan perkembangan daripada para pelaku, para jaringan. Dari mulai dilihat dari jenis-jenis narkotika yang beredar. Ada yang sudah banyak beredar dalam bentuk misalnya liquid vape, tetapi di lampiran undang-undang itu belum diatur itu sebagai golongan narkotika, sehingga kita juga kesulitan untuk melakukan pemberantasan terhadap itu. Jadi agak lambat, biasa memang peraturan itu lebih lambat mengikuti kejahatan, memang teorinya seperti itu. Tapi tahun ini sebagai informasi bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika akan direvisi dan harus selesai tahun ini. Kalau tidak, tahun 2026 akan ada problem-problem hukum karena beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah dihapuskan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yaitu KUHP. Itu secara substansi. Termasuk juga dari Perda. Untungnya kalau secara di provinsi sudah ada dibentuk Perda terkait dengan narkoba ini. Tetapi
khusus Kota Medan belum. Ini masih diinisiasi, kemarin sudah dilakukan beberapa FGD dan mudah-mudahan ini ada percepatan. Karena paling banyak itu adalah Kota Medan. Kalau tidak lakukan percepatan ya susah juga. Termasuk tadi yang saya bilang struktur di Kota Medan sendiri tidak ada Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Tidak ada. Padahal kita nomor ranking 1. Belum ada, sehingga akan ada ketimpangan dalam upaya-upaya pencegahan daripada peredaran narkotika ini. Itu secara struktur, secara substansi, secara budaya. Budaya ini bicara dengan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kalau bicara aparat penegak hukum, ya semua sama-sama tahulah. Tentu pasti ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam kejahatan narkoba ini. Kalau bicara oknum ini saya tidak mau seakan-akan mau membela diri, karena itu secara terang benderang kita setiap ada pelanggaran itu pasti kita lakukan penindakan yang dalam hal ini juga dilakukan oleh instansi baik itu Pangdam dengan jajarannya maupun dari BNN dengan jajarannya, termasuk juga pemerintah provinsi kota dengan jajarannya. Dan ini hal yang memang menjadi tantangan tersendiri karena ingat, kejahatan yang paling besar core bisnisnya adalah kejahatan narkoba. Seperti disampaikan oleh abang ini tadi, bagaimana angka peredaran uang itu sangat tinggi di narkoba. Dan itulah yang membuat para, ya saya bilang oknum-oknum ini tergiur. Dan ini menjadi tantangan bagaimana sinergitas daripada pengawas, daripada aparat penegak hukum juga memberikan masukan. Bahkan kalau perlu ada indikasi-indikasi oknum yang melakukan pelanggaran, langsung dilakukan laporan terhadap, dalam hal ini kalau di kepolisian sendiri adalah bidang profesi atau Propam Polda maupun di Polres. Terkait dengan budaya tadi, ada juga namanya budaya masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan paling besar sebenarnya. Kenapa saya bilang tantangan paling besar? Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35 tahun 2009 pasal 54 mensyaratkan bahwa semua pecandu narkotika wajib direhab. Di sini sebenarnya persoalan yang paling besarnya yang harus, walaupun persoalan besarnya lagi nanti di penegak hukum, tapi ada kan namanya hulunya dan hilirnya. Nah, di hilir ini adalah persoalan besar karena bicara masyarakat. Saya selama kurang lebih 5 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba, saya beberapa kali selalu turun ke lapangan. Adanya resistensi dari masyarakat pada saat kita lakukan penangkapan terhadap bandar. Resistensinya artinya apa? Mereka seperti melindungi bandar itu. Bandar narkoba ini seperti Robin Hood di suatu daerah tersebut. Nah, ini jadi persoalan tersendiri dalam situasi sosial budaya kita. Nah, ini di sini banyak rekan-rekan dari pengamat sosial, aktivitas ini akan menjadi PR yang sangat besar, bagaimana merubah karakter dan budaya masyarakat ini, yang jangan cuma nanti perang terhadap narkoba ini hanya muncul secara institusional, secara negara saja, sementara masyarakat tidak menyadari bahwa ini sebenarnya sangat berbahaya. Nah, yang kedua, pemakai ini berapa kali pun dia dilakukan rehabilitasi, pada saat dia masih kembali kepada lingkungannya yang masih menerima, kan ada lingkungan yang menolak keras, tetapi ada lingkungan yang seakan-akan cuek. Jadi lama-lama kayak menerima, biasalah, udah biasanya seperti ini gitu. Kemarin saya melakukan kegiatan gerebek sarang narkoba di Tuntungan, Kelurahan pagar apa kemarin ya? Gang Tarigan.
masyarakat seperti kayak sudah kayak hidup bersama-sama seperti itu. Nah ini yang nggak boleh, ini harus menjadi PR berat buat kita, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ini menjadi PR berat. Jangan sampai kejahatan ini walaupun hanya sebagai pemakai ini seperti hal yang biasa. Nah kalau itu dianggap sebagai hal biasa, lama-lama nanti nggak akan ada resistensi masyarakat kepada peredaran narkoba ini. Terus. Nah, kembali lagi kepada budaya masyarakat ini, bahwa kesininya, apalagi kemarin juga Kepala BNN itu menyatakan tidak ada BNN yang melakukan penangkapan terhadap artis. Dalam arti artis ini, kenapa kata-kata itu muncul di latar belakang karena pada saat artis ini diekspos sebagai pemakai, seakan-akan itu hal banyak yang menganggap perbuatan itu sebagai hal yang keren, nanti diikuti oleh para pendukung-pendukung artis itu. Kan biasanya gitu, kalau ada artis yang sangat terkenal dan kita fans banget, apa yang dilakukan artis itu cenderung akan ditiru oleh fansnya. Itu yang bahaya. Makanya jangan sampai artis ini, bukan dalam arti mengkhususkan sebenarnya, artis itu diekspos pasti akan terekspos kan. Artis itu ditangkap pasti terekspos karena dia sebagai public figure. Nah pada saat dia diekspos, seakan-akan apa yang dilakukannya itu walaupun salah, bagi para fansnya yang fans berat itu jadi ditiru. Itu yang bahaya. Termasuk juga penekanannya itu tidak boleh lagi ada penangkapan terhadap pemakai dan terhadap kriminal. Ini saya menjawab satu pertanyaan tadi Pak, bahwa tidak ada lagi kita melakukan penangkapan terhadap pemakai, karena setiap yang kita lakukan penangkapan itu terindikasi dia pemakai, kita pastikan dia dalam pemeriksaan itu terindikasi dia pemakai, pastikan dia direhab Bapak. Tidak ada lagi yang di sel kita itu, yang ada di Sat Narkoba itu terkategori sebagai pemakai, karena kita sudah taat asas, apalagi dengan munculnya Perpol 8 tahun 2021 tentang penanganan perkara dengan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, sehingga ya dalam konteksnya di lapangan bisa saja nanti ketangkap, tapi kan ada setelah ditangkap diamankan, diproses, kan ada prosesnya dari pemeriksaan berita acara, pemeriksaan barang buktinya, dari CB-nya. Nah nanti kan terkategori dia apakah ini sebagai pengedar atau dia sebagai pemakai. Pada saat dia pengedar, pasti kita lanjutkan dengan proses hukum sampai dengan sidang. Pada saat dia terkategori sebagai pemakai, kita pasti akan melakukan rehabilitasi. Bahkan Bapak, nah ini bicara rehabilitasi panjang pokoknya ini. Nah itu tadi, pokoknya PR yang paling berat tadi masalah budaya ini adalah masyarakat. Bagaimana merubah masyarakat ini jangan kayak menerima, apatis. Kadang-kadang padahal kita sudah buat akun sosial media. Sosial media kita itu sudah ada, artinya dengan akun sosmed itu bisa menyampaikan informasi-informasi secara rahasia. Kan bisa aja bisa bikin akun fake biar saking takutnya nanti jangan-jangan polisinya menyebarkan informasinya, ya bikin aja akun fake. Tapi kasihlah data-data yang akurat terkait dengan pelaku-pelaku, ya kalau bisa ya betul-betul yang benarnya, karena nanti pecandu ini ada nanti persoalan yang lebih spesifik yang nanti akan saya jelaskan bicara penanganan pecanduan ini. Nah saya minta ini sama-sama kita, karena tugas ini nggak bisa cuma tugas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, masyarakat harus bisa mendukung. Walaupun memang persoalannya, problemnya di masyarakat saya tahu. Kemarin saya nanya-nanya, kenapa nggak lapor segala macam? Takut kita Pak. Nah, memang ketakutan itu salah satu hal yang menjadi benteng untuk membentengi dia untuk melapor secara terbuka kepada aparat penegak hukum. Nah, saluran-saluran yang tadilah saya dapat
sekiranya bisa menjembatani rasa takut itu untuk memberikan informasi dengan penyampaian informasi kepada para penegak hukum. Baik, itu bicara penegakan hukum. Apa yang kita lakukan ini karena sifatnya adalah model A, berarti semakin tahun semakin giat kita melakukan penegakan hukum, pasti angkanya naik. Beda dengan LPB, nanti ada korban yang melapor, baru akan nanti kelihatan tuh, misalnya curanmor. Bagaimana kita tahu tinggi curanmor? Karena korbannya pasti melapor. Dia nanti dari tahun ke tahun akan kelihatan angkanya. Kalau narkoba ini kan LP-nya model A, kita yang melakukan penangkapan. Nah, dari secara kualitas maupun kuantitas terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, pertanyaan tadi dari abang ini, peredarannya sangat tinggi. Jumlahnya tadi abang ya. Nah, kemarin Polda merilis dalam semester tahun 2025 ini kurang lebih jajaran Polda Sumut, Direktorat dan Polres-Polres mengungkap 1,5 ton khusus sabu, belum lagi bicara ekstasinya. Tetapi angka itu sebenarnya baru bicara angka gunung es, itu baru bicara di puncaknya. Yang sebenarnya beredar itu masih lebih banyak. Pertanyaannya, kenapa Pak tidak bisa diungkap? Tidak sesederhana itu. Mohon maaf. Sekarang kita lihat di sini, ya, cerita di sini. Kalau ada orang yang bawa sabu 1 kilo, jangan bicara 1 kilo. Saya udah pernah nangkap yang kemarin puluhan kilo itu. Kalau cuma lihat begini Pak, nggak tahu. Saya kira itu, bayangkan waktu saya tangkap 22 kilo yang di mana ini dekat ya di Helpet itu dia cuma bawa di karung. Kalikan harganya tadi Pak, 1 kilo 500 juta kali 20 kiloan berapa? 11 M dia cuma bawa di karung Pak. Kira-kira kita mau curiga nggak gitu? Ada orang bawa 11 M pakai motor di karung, kira-kira curiga nggak? Tidak akan. Pikir sayur, mungkin habis beli sayur di mana, pasar yang di pancing ini. Gak gampang Pak menangkap narkoba itu kalau kita tidak punya informasi. Informan kita juga tidaklah langsung orang yang sangat tahu langsung jaringannya segala macam. Kesulitannya lagi saya sampaikan biar nanti abang tadi kan jadi apa tadi bahasa Bataknya itu Pak? Enggak ada bahasa sedih, tidak tertangis katanya. Jadi gini Pak, kejahatan narkoba ini termasuk kejahatan terorganisir. Yang membilang organisir itu bukan polisi Indonesia. Yang menyatakan bahwa kejahatan narkoba ini kejahatan terorganisir adalah PBB. Dari bahasa terorganisir ini Anda bisa tahu kan, berarti dia udah bicara intelektual, udah tinggi proses jaringan daripada narkoba ini. Dan ini adalah sistem terputus. Apa itu sistem terputus? Bosnya di Malaysia. Rata-rata barang kita nih Pak, jalurnya itu kan dari Myanmar turun ke Malaysia, dari Malaysia nyebrang ke wilayah perairan kita. Dan memang itu nggak, ya gimana mau mengawasi wilayah perairan ribuan kilometer, nggak mungkin bisa diawasi tuh Pak. Mau sebanyak apapun dengan anggaran terbatas di negara ini nggak akan mungkin bisa dibendung. Ya bisa dibendung kalau dipagar besi, tapi nggak mungkin kan. Nah itu hal yang niscaya. Nah sistem sel terputus itu bosnya itu Pak di mana? Di Malaysia. Loh Bapak tahu kok nggak ditangkap? Ya kita nggak bisa nangkap di Malaysia sana. Baru itu bicara, kita nanya orang, kamu pesan barang ini mana? Bos saya Pak di Malaysia. Apakah dengan hanya dia nyebut bosnya saya di Malaysia si A langsung bisa kita tangkap? Tidak bisa. Nanti ada yang menyebut abang ini bos saya, bang siapa namanya?
Bang Sitompul, saya dapat barangnya dari Bang Sitompul. Apakah polisi langsung menangkap Bang Sitompul hanya karena disebutkan itu? Kan nggak boleh. Harus ada bukti langsung bahwa dia itu adalah betul-betul ininya, pemilik barangnya. Datang barang itu, saya ibaratkan ini bosnya. Ini yang bawa barang nanti di sini. Yang nyimpan barang nanti di Medan ini. Ini dengan ini nggak saling kenal, ini. Ini pun masih yang utama, yang megang barangnya anak buahnya ini lagi, kurirnya. Nah, kenapa? Pertanyaan kenapa polisi itu cenderung pasti nangkapnya kurir, pasti yang membawa? Karena informan kita ini lebih tahunya itu jaringannya itu baru di lapisan bawah. Untuk nyampe lapisan sini sangat kesulitannya luar biasa. Kalau dia hanya kita tangkap nih kurir Pak, dia sebut namanya, siapa nama bosmu? Si A. Bagaimana kita memverifikasi bahwa itu benar adanya? Oh, dari nomor handphone Pak, nomor handphonenya nomor Malaysia. Identitas di nomor handphonenya dicek ke misalnya nomor Telkomsel, dicek ke Telkomsel, dibuat ya Bapak coba beli sekarang, kan ada yang sudah terregistrasi kan, gak bisa juga kita deteksi. Polisi kan bisa cek ini, gak bisa lagi Pak. Dengan kecanggihan sekarang itu menjadi salah satu kemudahan, kecanggihan teknologi ya, kecanggihan teknologi sekarang merupakan salah satu kemudahan bagi kepolisian, tapi kesulitan paling besar juga bagi kepolisian. Karena dengan teknologi yang canggih ini lebih gampang para penjahat ini menghilangkan jejak. Dan teknologi kita kalah mungkin boleh dibilang 5 langkah Pak, bukan 1 langkah lagi. Sudah kalah 5 langkah. Dan mengejar 5 langkah ini butuh anggaran yang besar. Udah dapat 5 langkah dan terkejar 5 langkah, tahun depan berkembang lagi. Sekarang 4G, besok 5G, kalah lagi. Nah, seperti itu. Makanya pas kemarin Menko menyatakan akan membatasi voice call, video call itu, saya agak senang juga itu. Itu malah menguntungkan kita. Membatasi penggunaan aplikasi Android. Aplikasi Android ini sangat menguntungkan bagi kejahatan apapun. Aplikasi teknologi sekarang ini bagi yang berbasis Android itu sangat menguntungkan para pelaku kejahatan apapun jenisnya, apapun. Tapi itu keniscayaan yang harus kita terima karena perkembangan teknologi. Nah, itu tugas pemerintah lah, bagaimana kita bisa mengejarnya berapa langkah itu. Karena tapi biayanya besar sekali tuh, gak bicara miliar saja, triliunan untuk mengembangkan teknologi mengejarnya. Udah terkejar, berkembang di luar negeri lebih canggih lagi, terlambat lagi kita. Nah, itu persoalannya. Nah, kembali lagi, kenapa susah mengungkap? Sistemnya terputus Pak. Kita tangkap di sini, dia udah ada kode, nggak segampang yang kita bilang. Dia nggak bisa dihubungi 5 menit, dia dipantau Pak, yang bawa barang ini. 5 menit dia nggak bisa dihubungi, hilang semua dia. Hilang, nggak bisa akses. Kalau kita langsung udah tahu ini enak sekali Pak. Tiap hari kita nangkap puluhan kilo, tidak segampang itu. Itulah kenapa sering kali kurir itu yang dapat, karena untuk naik ke atas itu tahu mereka, karena mereka tidak pernah ketemu muka antara pelaku ini yang ini nggak pernah ketemu muka semua. Itulah tadi, karena teknologi udah canggih kali. Kalau dulu ya harus ketemu muka, kalau sekarang kan by phone. Kenapa nggak ketemu muka Pak? Nah, emang mereka mempercayakan duit segini Pak. Yang di sini nih, ini bukan bicara lagi orang biasa-biasa, hati nuraninya udah nggak ada Pak. Besok dia larikan duitnya ini, misalnya tadi berapa M Pak? 11 M tadi. Kalau dia larikan, aku larikan aja nih gitu. Besok dia mati Pak. Maaf, ada satu kasus
all of the record ya. Satu kasus di Polda itu mungkin secara simpang siur rekan-rekan wartawan udah tahu ya. Yang kasus di Polda, yang kejadian di Aceh, yang sampai saat ini mayat belum ketemu, itu kaitannya dengan narkoba, Pak. Ya saya nggak mau detail lah. Nanti rekan-rekan wartawan udah tahu kok itu. Saya nanti karena saya polisi nggak boleh asal ngomong kan. Jadi jangan, mereka ini nggak berani melarikan duitnya ini, taruhan nyawa juga. Ngapain dia nyimpan 11 M besok dia mati, belum tentu juga sabu ini bisa dijual sama dia. Itu saking ini percaya, karena sudah ada sistem Pak mengatur mereka. Itulah namanya jaringan terorganisir. Jadi tidaklah semudah membalikkan, polisi sudah tahu nih ini nih. Contoh nih Pak ya, contoh. Mungkin rekan-rekan yang sering di lapangan udah tahu nih siapa nih, kabar-kabar burungnya ini lebih besar. Kita pun tahu gitu Pak. Tapi dipastikan dia nggak pegang barang Pak. Kita besok itu tangkap dia, yang ada kita langsung diperadilan. Polisi melakukan abuse of power, melakukan penyalahgunaan wewenang, serta merta menangkap saya. Atas dasar apa polisi menuduh saya bandar? Kan harus, kalau orang hukum kan harus fakta, mana buktinya, mana ininya, harus terpapar kan, nggak bisa hanya oh kata orang kamu bandar, nggak bisa seperti itu. Ini terindikasi bandar, semua apa ya, kalau bilang itu kabar burungnya semua menunjuk ke dia. Polisi nggak bisa langsung ciduk dia Pak. Pertama dia nggak pegang barang, make pun mungkin dia nggak. Orang-orang yang ini nggak pegang barang dia Pak, make pun tidak. Kenapa? Kalau pakai dia paling tidak dia tangkap, direhabkan 6 bulan, merana juga dia kan. Tapi dia pun make pun tidak mungkin. Karena itulah polisi kan nggak boleh semena-mena, hanya berdasarkan desas-desus menangkap seseorang, nanti pelanggaran HAM. Datang nanti Komnas HAM meriksa saya Pak. Abuse of power, penyalahgunaan wewenang, diperadilan pasti kalah saya. Jadi tidak sesederhana ya, ini wajar karena memang masing-masing kan beda. Ini saya kalau dibicara masalah orang pers, masalah investigasi jurnalistik ya saya angkat tangan. Ya memang bukan bidang saya kan gitu. Nah inilah di sini saya hadir untuk menjelaskan, membuka tabir selama ini yang menjadi pertanyaan, kenapa sih polisi tangkapnya cuma kurir? Kalau bisa kami kembangkan harus pasti kembangkan. Tapi ada beberapa yang memang secara kebetulan dia bisa ngembang. Artinya tiba-tiba dalam konteks itu, tapi rata-rata cuma mengembang dua tingkat lah. Tapi yang paling atasnya susah. Karena tadi sistem sel terputus. Handphone sekarang kan enak, WA timer, hilang. Nggak perlu dia, nanti saya lupa ngapus 1 kali 24 jam terhapus sendiri. Kan teknologi tadi sangat menguntungkan para penjahat. Sampai kita juga untung, tapi penjahat lebih untung lagi. WA pakai timer, semua hapus. Kalau udah dihapus, mau ngomong apa Pak? Gitu Pak, itu kesulitannya. Nah, itu masalah penegakan hukumnya Pak. Itulah langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Pasti kita tetap berkomitmen. Makanya dibandingkan tahun lalu yang disampaikan oleh Pak Direktur Narkoba, dibandingkan tahun lalu, semester ini saja sudah hampir melebihi, sudah hampir mengejar pengungkapan tahun 2024. Nah, itulah komitmen kami selaku penegak hukum, nggak berhenti-berhenti. Walaupun bicara peredaran itu lebih banyak lagi. Karena kenapa lebih banyak? Buktinya kemarin ketangkap ada 2 ton lebih itu yang ketangkap di perairan Kepri sana. 2 ton, gila kan? Mau dibawa kemana bang itu? Saya aja masih gak geleng-geleng kepala juga. Dan ternyata itu tadi karena dia gunung es yang muncul, yang dilakukan penangkapan ini, dia hanya madu gunung es. Yang betul-betul benar itu ya itu tadi. Ini angka saya nggak mau, walaupun beda-beda tipis saja itu, tapi secara teori itu betul gitu. Secara teori kan harus melalui riset penelitian lagi. Itu masalah penegakan hukum. Yang terakhir terkait dengan rehabilitasi, ini masalah. Nanti ditanya sama Pemprov berapa anggaran rehabilitasi
pengguna di Sumatera Utara. Kalau tidak salah hanya untuk, mohon maaf, 100 orang. Kalau tidak salah datanya. Seingat saya 100 orang. Berapa tadi Pak pengguna Pak? 1,5 juta.